Saya ulangi, saya sendiri, kemudian Dr. Batir Hamzah, kemudian Dr. MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan, kemudian ada Profesor Muhammad Wahab, ini beliau adalah ketua, saya bilang gampangnya ketua NU garis lurus lah. Kemudian Profesor Din Samsudin, kemudian ada Ibu Profesor Husnul, dan anak-anak mudanya ada Dr. Yani, kemudian Dr. Dagana Nainggolan, kemudian Adun dan lain sebagainya. Ini yang pertama kali. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya jujur saya sudah tidak menepati janji saya. Karena pada saat saya menjelang pensiun saya berjanji bahwa saya akan membalas keberadaan saya terhadap anak istri dan cucu saya. Karena anak-anak saya hampir tidak pernah diasuh oleh saya, diasuh oleh ibunya, karena saya berangkat tugas operasi terus, mulai dari Aceh, Papua, dan lain sebagainya. Maka saya akan mengurus cucu-cucu saya. Maka dari 2017 sampai 2020 saya diam saja. Tetapi saya merenung dan saya kaget bahwa Allah memberikan semuanya limpahan kepada saya, luar biasa. Jabatan sudah paling tinggi, Panglima TNI, sudah punya anak, punya cucu. Tiba-tiba saya ingat bahwa saya 38 tahun yang lalu pernah bersumpah. Intinya begini, bersediakah saudara disumpah? Bersedia. Dengan cara apa? Dengan cara agama Islam di atas Al-Quran. Yang saat isinya adalah, demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata sumpah itu belum saya tunaikan sekarang ini. Seandainya bangsa ini aman, biasa-biasa saja, Pancasila tidak diubah-ubah, maka saya akan diam. Tetapi manakala ada RUU haluan ideologi negara yang akan berubah Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila, maka saya harus kembali berjuang. Mengapa? Umur saya 60 tahun, sehingga kalau orang itu sudah mendekat-dekati maghrib, dosanya akeh saat bertabrak. Kalau saya tidak melaksanakan janji sumpah saya, aku yakin saya tepatnya di keranjang neraka. Maka saya harus bangkit untuk kelak di kemudian hari di padang mahsyar apabila saya ditanya, saya sudah berusaha untuk berjuang dan saya berjuang bersama-sama. Dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, saya pikir sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul? Adalah kewajiban. Mengapa demikian? Bayangkan 300 tahun lebih bangsa ini berjuang, mengorbankan tenaga, pikiran, keringat, darah, dan nyawa. Mereka begitu berjuang luhur tanpa minta apa-apa, hanya ingin anak cucunya bisa hidup merdeka, tidak hidup terhina dijajah. Inilah yang sama-sama harus kita selamatkan. Makanya kami, Persatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, porosnya intinya ada gerakan moral. Karena politik kalau tidak bermoral akan sangat berbahaya. Terjadi politik transaksi karena tidak ada moral. Kemudian politik moral ada politik yang meluruskan cita-cita bangsa Indonesia. Itu politik moral. Kita sadar bahwa saya pada tahun 2014, 6 tahun yang lalu, bulan Maret tanggal 10, di depan Sivitas Akademika Universitas Indonesia, saya mengatakan kalau saudara-saudara menjadi presiden bukan di negara Indonesia, kemudian dikasih tahu sama ahli-ahlinya bahwa saudara-saudara negara kita ini akan hancur, akan kelaparan, karena kita tidak akan ada krisis makanan, krisis energi, krisis air. Lalu apa yang saudara lakukan? Dan melihat Indonesia begitu luar biasa, energinya banyak, makanannya berlimpah, lautnya luas, airnya banyak. Apa yang saudara lakukan? Dengarkan.
mahasiswa mengatakan, saya akan membeli undang-undang. Loh kenapa di undang-undang? Supaya undang-undang berpihak kepada negara saya, undang-undang di Indonesia. Gimana caranya? Alah Pak Panglima, nggak usah pura-pura, waktu itu saya masih Pangkostrat. Kan DPR bisa dibeli, undang-undang bisa dibeli. Kan cuma satu komisi aja sedikit. Ini kata mahasiswa loh. Selanjutnya, saya akan mencari orang-orang yang punya pengaruh dan pintar, saya akan bina agar mereka nanti akan menjadi pejabat-pejabat yang kita jadikan mereka, sehingga mereka menjadi boneka kita, boneka negara lain. Kemudian yang kuat di Indonesia itu adalah ABRI atau TNI dan Islam. Maka kita harus pecah-pecah itu. Kemudian kita kerdilkan. Jadikan Indonesia sebagai negara pasar. Kalau tidak percaya, tidak usah jauh-jauh. Ini sampai ini. Lihat di dalam tubuh saya, di dalam tubuh juga, entah jamnya, entah pulpennya, entah jilbabnya, entah kopiahnya, entah sendalnya, pasti ada buatan luar negeri. Jadikan negara pasar. Kemudian pemudanya dicekoi narkoba, dicekoi musik-musik, sehingga mereka tidak belajar tetapi kena narkoba, sehingga generasinya pendidikan dihancurkan. Inilah sebagian yang mereka sampaikan, saya tidak sampaikan semuanya. Mengapa demikian? Karena negara kita itu negara yang luar biasa. Jadi kalau kita keliling dunia, 1/8-nya itu punya Indonesia. Buktinya gampang. Dari Papua sampai dengan Aceh ada 3 zona waktu. Padahal kita punya waktu sehari 24 kan? 24 dibagi 3, 8. Jadi 1/8 dunia itu adalah Indonesia. Bayangkan. Dan kita tidak pernah ada musim salju. Hanya 2 musim, hujan sama panas. Jadi semua tumbuhan sepanjang tahun bisa tumbuh. Anehnya, semua energi ada. Mulai dari timah sampai dengan emas ada. Semuanya ada sini. Tetapi kita kalah dengan negara yang gak punya apa-apa, Singapura. Kita kalah sama Thailand, Malaysia, yang sekecil, tapi kita luar biasa. Ini dinilai dari data internasional. Rakyat miskin kita masih banyak, yang penghasilannya nggak sampai 100.000, $5,5 per hari. Jadi nggak sampai 100.000. Ada yang salah. Kita hidup di tempat yang kaya, tetapi kita hanya sedikit. Kita lihat batu bara diekspor, nikel diekspor, semuanya diekspor. Tetapi sumbangannya ke negara cuma 1,5% paling maksimal. Bayangkan, sedikit sekali. Tapi yang mengelola banyak keuntungannya. Ini ada yang salah. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kesatuan aksi, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia memberikan saran-saran, menyatakan ini loh kerja yang kami tuntut seperti ini. Dan saya pun sudah mengingatkan pada tanggal 24 Oktober 2017 bahwa kita harus waspada tentang serangan biologis yang bisa melumpuhkan suatu negara, serangan biologi yang menghancurkan suatu negara, melemahkan suatu negara, dan bisa menjadi epidemi. Saya tidak mengatakan yang saya sampaikan benar, tetapi itu kejadian sekarang ini. Makanya untuk itu kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Sebagai mayoritas umat beragama Islam di sini, kita harus ingat, kita jangan mau dipecah-pecah. Sedikit saya ingatkan sejarah bahwa tahun 1880-an, 1880-an itu ada seorang ngarso dalam Kulon yang namanya Muhammad Darwis. Karena dia pintar, maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 menugaskan sekolah di Arab Saudi. Belajar di sana untuk membuat sekolahan di sini. Singkat, di sana bulan kemudian datanglah rombongan Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Munawir dari Krepek, kemudian juga Kiai Haji Ahmad Badawi
dari Kaliwungu, kemudian Kiai Haji Damiati dari Lemas, kemudian Kiai Haji Asaat dari Makassar. Mereka bertemu di sana, sama-sama orang pemuda Indonesia yang cerdas, hafiz Quran, bicara. Kok di sini semua orang hidupnya sama semuanya, nggak dibeda-bedakan. Tapi kita kok di Indonesia dibeda-bedakan karena kita terjajah, nggak dianggap sebagai manusia kita di negara kita. Maka kita harus berjuang. Nah kebetulan Muhammad Darwis ini menyampaikan, saya mendapat tugas untuk belajar sini, untuk ngajar. Karena perjuangan 350 tahun tidak punya hasil karena bersifat kedaerahan dan tidak pakai intelektual. Maka perjuangan harus dilanjai intelektual atau kepandaian. Maka Muhammad Darwis pulang, lapor kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Di situ ditugaskan, kamu belajar dulu setelah di kolonial. Dia ngajar di kolonial. Setelah kembali, Darwis, kamu sekarang membuat sekolah-sekolah di Kabupaten, menyebar luas. Kita berhenti dulu sebentar, Pak. Setelah selesai, dikasih tahu sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, namamu jangan Muhammad Darwis, karena nama-nama bau-bau londo, diganti Muhammad Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan panggilannya. Nah terus bikinlah sekolah di Kabupaten, tiba-tiba nyebar sampai ke Nusantara. Nah tidak lama kemudian kembalilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, langsung diserahkan bahwa saya sudah mendidik, yang dididik itu sudah 14 tahun, jadi sudah siap berjuang. Lahirlah Nahdlatul Ulama. NU, tolong Pak Rahmat kalau salah di NU adalah organisasi perjuangan. NU adalah organisasi perjuangan. Jadi NU berdiri itu belum ada umat NU. Yang Muhammadiyah inilah yang menjadi umat NU. Yang berjuang ya orang Muhammadiyah dengan nama Nahdlatul Ulama. Buktinya pertama kali berjuang, yang perjuangan adalah melawan budaya Belanda, latihan C gitu, latihan budaya bangsa. Kemudian menyatukan umat semuanya, maka lahirlah Sumpah Pemuda, berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Setelah itu baru dibuat divisi-divisi perjuangan Islam, macam-macam. Maka hanya perlu waktu 17 tahun bisa merdeka. Ini yang saya katakan bahwa perjuangan di Indonesia ini adalah tidak akan lepas. Semuanya berjuang, kalau nggak dipimpin ulama mana berani berjuang, mana berani berjihad. Maka buktinya begitu pertama kali Tentara Keamanan Rakyat ada, panglimanya adalah Jenderal Sudirman. Itu adalah guru dari Muhammadiyah. Kesini dipisah-pisah antara NU sama Muhammadiyah, nggak boleh, karena bukan mazhab. NU Muhammadiyah bukan mazhab. NU Muhammadiyah saya tanya coba, Muhammadiyah Sunni bukan? NU Sunni bukan? Sama-sama Sunni. Kenapa dipecah sedikit saja? Bahwa di dunia ini ada negara Syiah, Iran namanya. Ada Wahabi, Arab Saudi. Adakah negara Sunni? Tidak ada. Tapi yang terbesar di dunia mayoritas umatnya adalah Sunni di Indonesia. Makanya dipecah-pecah, akan dihancurkan. Ini, jadi kejadian sekarang ini ada pengaruh-pengaruh dari luar juga. Maka karena kita besar, kita diperebutkan oleh negara lain, tidak ada alternatif lain, kita harus bersatu kita sama-sama. Cerita masih panjang, tetapi karena waktunya terbatas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya bangga bisa berada di sini bersama-sama, dan tidak ada kata lain, selamat berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, memberi kekuatan iman maupun batin kita untuk bersama-sama berjuang hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak ini ada teman kita